Ketika suami tergoda pelakor, istri cerdas lakukan ini. Ada pepatah mengatakan, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Pasti Anda sekalian tidak asing dengan pepatah itu ya. Lalu apa hubungannya dengan perselingkuhan yang terjadi karena suami tergoda pelakor? Nah, jadi gini ya Bunda, dalam kasus perselingkuhan itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Tidak datang dengan tiba-tiba. Perselingkuhan itu bisa terjadi karena ada masalah yang dibiarkan, ada masalah yang diabaikan dalam hubungan rumah tangga. Nah, saat itulah pelakor datang. Banyak sekali klien-klien saya yang rumah tangganya berantakan karena datangnya orang tiga. Salah satunya adalah klien saya yang datang dari Palembang sekitar 2 bulan yang lalu. Beliau datang konsultasi langsung bertemu dengan saya. Nah, beliau ini suaminya tergoda pelakor. Suaminya jadi malah sangat tidak peduli dengan klien saya ini. Setelah saya telusuri permasalahannya, ternyata dalam hubungan rumah tangga klien saya ini telah terjadi sesuatu yang mengakibatkan perpecahan di antara keduanya. Tapi masalah ini tidak langsung mereka selesaikan bersama. Masalah itu dibiarkan dan diabaikan begitu saja. Mereka berdua saling cuek dan seakan tidak ada masalah. Selama kurang lebih 5 bulan rumah tangga mereka seakan hanya status saja. Tidak ada kasih sayang dan perhatian dari satu sama lain. Singkat ceritanya, klien saya ini melakukan sebuah kesalahan yang mungkin bagi para wanita adalah suatu hal yang lumrah, tapi tidak bagi para laki-laki. Jadi klien saya ini, beliau menolak ajakan suami. Penolakan ini memang didasari dengan alasan yang jelas. Klien saya ini merasa dirinya sedang lelah karena berbagai macam masalah yang terjadi pada pekerjaannya. Jadi ketika suami minta jatah, klien saya ini menolak secara halus. Nah, tidak dipungkiri bahwa melayani suami adalah kewajiban bagi para istri ya Bunda. Mau gimana pun menolak ajakan suami adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Setelah kejadian itu, tanpa disadari klien saya ini, suaminya itu berubah sangat drastis. Suami jadi sangat dingin, pulang selalu larut malam, tidak lagi minta jatah. Nah, selama itu klien saya ini tetap cuek, tidak mempedulikan perubahan suami karena beliau disibukkan dengan pekerjaannya. Lama-lama akhirnya beliau mencari tahu tentang suaminya itu, dan ternyata suami selingkuh dengan rekan kerjanya di kantor. Beliau sudah meminta pada suaminya agar suaminya berhenti selingkuh, tapi suami tetap saja tidak mau meninggalkan si pelakor tersebut. Beliau datang ke saya dengan hajat agar dirinya bisa mengembalikan gairah suaminya untuk dirinya, agar si suami mau meninggalkan perselingkuhannya itu dan tidak tertarik pada wanita lain. Kemudian dari hajatnya itu beliau saya bimbing untuk bisa menguasai alam bawah sadar si suaminya. Dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, beliau mau berikhtiar dengan bimbingan saya. Nah, 2 hari lalu saya mendapatkan kabar baru dari beliau via telepon. Beliau menceritakan perubahan-perubahan kecil yang dialami suaminya itu secara bertahap. Suaminya itu sudah sedikit demi sedikit kembali menunjukkan kepeduliannya lagi, kembali perhatian lagi. Rumah tangganya pun sudah mulai bernyawa kembali. Alhamdulillah atas izin Allah. Buah dari usaha dan kesabaran beliau, mereka merasakan khasiatnya. Nah, yang harus para istri paham, ketika suami tergoda pelakor, ketika suami selingkuh, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, cari tahu dulu penyebabnya apa. Jangan-jangan memang penyebabnya adalah istri yang memang tidak melayani suami dengan baik, sehingga si suami mencari kepuasan di luar. Kedua, kembalikan atau tingkatkan performa Anda sebagai istri dalam melayani suami. Tidak dipungkiri, bagi para laki-laki yang sudah menjadi suami, mereka memiliki harapan bahwa setelah menikah, dia akan selalu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari istri. Pelayanan dalam hal apapun. Ketiga, kuasai alam bawah sadar suami. Nah, ini yang harus para istri paham. Istri harus bisa menguasai alam bawah sadar suami. Gimana caranya? Bunda bisa langsung konsultasi dengan saya. Bagi Anda yang suaminya tergoda pelakor, Anda bisa langsung konsultasi dengan saya. Silahkan bisa langsung menghubungi kontak yang ada di video atau di deskripsi. Mari kita mengobrol dari hati ke hati.